teman-teman, perkenalkan nama saya Rinhi Giranja. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teori psikologi pendidikan. Yaitu kita langsung saja pada teori-teorinya. Yang pertama, teori perkembangan kognitif, yaitu yang dicetuskan oleh Jean Piaget. Yaitu di mana perkembangan berpikir terjadi melalui 4 tahap, yaitu yang pertama sensori motor, yang kedua praoperasional, yang ketiga operasional konkret, dan yang keempat operasional formal, di mana anak belajar secara aktif membangun pengetahuan dan dari pengalaman. Yang teori yang kedua yaitu tentang teori sosial kultural, yaitu yang dicetuskan oleh Lev Vygotsky, yaitu di mana belajar terjadi melalui interaksi sosial dan budaya konsep zona perkembangan proksimal menekankan pentingnya bimbingan dan kolaborasi. Teori yang ketiga yaitu teori behaviorisme, yaitu yang dicetuskan oleh B.F. Skinner, di mana perilaku dapat dibentuk melalui penguatan dan hukuman. Nah, pembelajaran yang efektif menggunakan prinsip reinforcement. Yang teori yang keempat yaitu tentang teori belajar sosial, yaitu yang dicetuskan oleh Albert Bandura, di mana individu belajar melalui observasi dan imitasi perilaku model, yaitu self-efficacious, memengaruhi motivasi dan hasil belajar. Oke, teori yang kelima yaitu teori penemuan, yaitu yang dicetuskan oleh Jerome Bruner, yaitu di mana siswa belajar paling baik jika menemukan konsep sendiri melalui eksplorasi dan pengalaman langsung. Teori yang keenam yaitu teori koneksionisme, yaitu yang dicetuskan oleh Edward Thorndike, yaitu belajar merupakan hasil pembentukan koneksi antara stimulus dan respons. Prinsip latihan dan efek sangat berpengaruh. Selanjutnya teori yang ketujuh yaitu teori hierarki kebutuhan, yaitu teori Abraham Maslow, di mana motivasi belajar dipengaruhi oleh pemenuhan kebutuhan dasar manusia melalui fisiologis hingga aktualisasi diri. Teori yang kedelapan yaitu teori tentang taksonomi tujuan pendidikan, yaitu yang dicetuskan oleh Benjamin Bloom, di mana ranah kognitif terdiri dari 6 tingkatan kemampuan, yaitu 6 tingkatan kemampuan berpikir, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Teori yang berikutnya yaitu teori ke-9, itu teori kecerdasan majemuk yang dicetuskan oleh Howard Gardner, yaitu setiap individu memiliki beragam kecerdasan seperti linguistik, logis, musikal, kinestetik, dan interpersonal yang perlu dikembangkan. Teori yang ke-10 yaitu teori pembiasaan klasik, yaitu yang dicetuskan oleh Ivan Pavlov, yaitu perilaku dapat dipelajari melalui asosiasi antara stimulus dan respon refleks, dasar dari pembelajaran kebiasaan. Terus teori yang ke-11 yaitu teori humanistik, yaitu yang dicetuskan oleh Carl Rogers, di mana pendidikan harus berpusat pada peserta didik dengan pendekatan empatik dan penerimaan tanpa syarat. Terus yang teori ke-12 yaitu teori eksperiensial, yaitu yang dicetuskan oleh John Dewey, di mana belajar efektif terjadi melalui pengalaman langsung, refleksi, bukan sekedar hafalan atau teori. Terus teori yang ke-13 yaitu teori konstruktivisme, yaitu yang dicetuskan oleh Ernest von Glaserfeld, yaitu pengetahuan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman dan interpretasi pribadi terhadap dunia.
Teori yang ke-14 yaitu teori metakognisi, yaitu yang dicetuskan oleh John Flavel, yaitu dimana kemampuan menyadari dan mengatur proses berpikir sendiri merupakan kunci untuk pembelajaran efektif. Terus yang selanjutnya teori yang ke-15 yaitu teori pembelajaran bermakna, yaitu yang dicetuskan oleh David Ausubel, yaitu dimana belajar menjadi bermakna bila informasi baru dikaitkan dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang teori ke-16 yaitu teori kognitif sosial, yaitu yang dicetuskan oleh Bandura dan Revisi, yaitu dimana gabungan kognitif dan sosial perilaku dipengaruhi oleh interaksi antara individu, lingkungan, dan kognisi. Teori yang ke-17 yaitu teori disiplin positif, yaitu yang dicetuskan oleh Rudolf Dreikurs, ya, dimana teori ini fokus pada peneguhan perilaku positif dan pemahaman motivasi di balik tindakan siswa. Terus yang teori yang ke-18 yaitu teori self-determination, yaitu yang dicetuskan oleh Daisy dan Ryan, di mana teori ini membahas tentang motivasi intrinsik berkembang jika kebutuhan akan otonomi, kompetensi, dan keterhubungan terpenuhi. Terus yang ke-19 yaitu teori belajar observasional, yaitu dicetuskan oleh Bandura, di mana perilaku baru dapat dipelajari dengan mengamati orang lain tanpa pengalaman langsung. Terus teori yang terakhir itu teori yang ke-20 yaitu tentang teori neuroedukasi, yaitu yang dicetuskan oleh China dan yaitu pembelajaran efektif jika memperhatikan cara kerja otak, melibatkan emosi, pengalaman, dan konteks nyata. Oke, terima kasih, itu saja mungkin dari saya. Sekian video saya, terima kasih.